Kita sambut pembicara kita, Cumiarti SPD MM atau biasa dipanggil Sioman, merupakan pengurus harian bidang 2 digitalisasi pembelajaran di Komisi LMS dan Teknologi MPK Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan pemaparan hasil riset kerjasama antara MPK dan BRC pada malam hari ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus Yayasan Bilangan Research Center dan juga teman-teman yang ada di balik layar atas terwujudnya survei dan juga pelaksanaan webinar pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh pengurus harian MPK Indonesia, terutama di bidang 2 digitalisasi pembelajaran, dan yang pasti kepada Pak Handi Irawan selaku Ketua Umum MPK dan juga Ketua Yayasan Bilangan Research Center yang telah bekerja dengan sangat keras untuk menginisiasi, mengerjakan dan mewujudkan webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu terkasih, izinkan saya share screen sebentar untuk kita sama-sama melihat secara cepat yang menjadi latar belakang survei kita pada malam hari ini. Temanya persepsi terhadap kualitas sekolah Kristen di Indonesia. Bapak Ibu, MPK di sekitar awal tahun 2023 telah mengadakan sebuah survei kecil di internal terhadap sekitar mungkin 400 yayasan yang berada di bawah MPK untuk melihat beberapa grade yang telah ditentukan. Grade pertama itu yayasan atau badan penyelenggara dengan rata-rata pertumbuhan jumlah jumlah peserta didik di sekolah-sekolah Kristen yang dikelolanya sebesar lebih dari 5% masuk dalam grade A. Kemudian grade B 2,5% hingga 5% per tahun. Grade C 1 sampai dengan -1 per tahun. Grade D -2 sampai dengan -5% per tahun. Grade E di bawah -5% per tahun ini berdasarkan jumlah peserta didik di sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan yayasan yang ada di bawah MPK. Kemudian dari hasil survei tersebut, Bapak Ibu bisa lihat di layar, terdapat sekitar 40% sekolah-sekolah berada di dalam grade D dan E. Kemudian hal ini Bapak Ibu menimbulkan pertanyaan di internal MPK yang tentunya harus menimbulkan, kita juga memberikan jawaban apa yang terjadi. Kenapa kok banyak sekolah-sekolah Kristen berada di grade D dan E, bahkan di grade C ini dalam posisi yang sangat stagnan. Apakah terkait dengan kualitas atau apa gitu, apa yang menjadi kendala di dalam sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Kemudian selanjutnya, sebentar ini. Kemudian penelitian atau survei ini pun dilakukan, Bapak Ibu. Ada 3 poin yang ingin kita capai bersama melalui penelitian ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi dasar orang tua memilih sekolah Kristen. Apa saja faktor-faktor yang membuat orang tua memilih sekolah Kristen untuk anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi terhadap parameter kualitas sekolah Kristen dan kepuasan orang tua murid. Lalu yang ketiga, mengetahui perbandingan persepsi kualitas antara sekolah Kristen dan sekolah negeri. Kami harapkan dari 3 tujuan ini menjadi dasar strategi bagi perbaikan kualitas sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Adapun metodologi penelitian, penelitian ini merupakan survei kuantitatif yang dilakukan secara online untuk pengumpulan datanya. Kemudian periode surveinya dilakukan di antara bulan September hingga November 2023. Adapun populasi yang menjadi responden dari survei ini adalah orang tua siswa yang memiliki minimal 1 anak yang bersekolah di sekolah Kristen, SD, SMP, SMA di Indonesia, dengan jumlah sampel sekitar 1.534 responden yang tersebar di 89 yayasan sekolah. Tentu saja survei ini masih jauh dari sempurna, Bapak Ibu, karena beberapa keterbatasan yang kami miliki pada saat survei ini berlangsung. Seperti survei ini hanya untuk orang tua saja, kami belum menyentuh ke siswa, ke peserta didik. Kemudian kalau kita berbicara tentang sekolah negeri, tentu saja responden dari sekolah negeri itu perlu kita adakan
Namun kali ini survei hanya untuk orang tua siswa yang memiliki anak yang bersekolah di sekolah Kristen. Kemudian konsep kerangka penelitian ini yang sudah kami lakukan hingga saat ini ada di dalam yang diberi warna grey ini. Kami ingin memastikan bahwa jika kualitas sekolah Kristen itu baik, kemudian ditambah dengan biaya sekolahnya itu terjangkau atau dalam artian sesuai dengan apa kualitas yang diberikan, itu akan menimbulkan kepuasan orang tua. Dan tentu saja kepuasan itu kita harapkan orang tua itu akan sangat loyal, sangat setia begitu ya. Bahkan mungkin untuk anak-anak berikutnya juga akan disekolahkan di sekolah Kristen yang ada. Dan kita harapkan dengan adanya hal seperti ini, pertumbuhan sekolah Kristen pun bisa terjadi terus begitu, terjadi peningkatan. Berikut ini kami sampaikan 7 parameter kualitas sekolah Kristen. Adapun yang mendasari parameter ini kami tentukan bersama adalah tujuan pendidikan Kristen yang kami ambil dari George S. R. Knight dalam Philosophy and Education and Introduction in Christian Perspective gitu Bapak Ibu. Kita perlu meneliti kembali tujuan primer kenapa kok pendidikan Kristen itu ada. Kalau kita lihat di sebelah kiri dari layar Bapak Ibu, George Knight menyebutkan bahwa tujuan primer, tujuan pertama pendidikan Kristen itu adalah membawa peserta didik untuk mengenal Kristus dan menerima anugerah keselamatan. Baru setelah itu berpindah ke tujuan sekunder, di mana pendidikan Kristen itu mengembangkan karakter Kristus dari peserta didik, kemudian mengembangkan talenta untuk tanggung jawab sosial, mengembangkan kesehatan fisik, emosi, dan sosial, dan yang pasti mengembangkan kemampuan untuk dunia kerja. Dan pada akhirnya, setelah dari tujuan sekunder ini, tujuan akhirnya adalah peserta didik kita harapkan bisa melayani Tuhan dan sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi semuanya didasarkan pada pengenalan kepada Kristus dan hubungan yang sangat erat dan intim dengan Kristus, kemudian diakhiri dengan melayani Tuhan dan sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Berikut ini adalah 7 parameter kualitas sekolah Kristen yang kami gunakan dalam survei ini. Yang pertama adalah pembinaan karakter Kristus. Apakah sekolah melakukan pembinaan karakter Kristiani? Kemudian yang kedua, parameter kedua adalah pembinaan kerohanian. Apakah sekolah membiasakan anak melakukan aktivitas rohani? Apakah sekolah membuat murid semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah? Lalu yang ketiga, kami juga menggunakan kualitas guru sebagai salah satu parameternya. Dengan beberapa poin seperti yang ada di layar, Bapak Ibu bisa lihat, apakah guru dapat menjelaskan materi dengan baik sehingga mudah dimengerti, guru menggunakan berbagai metode mengajar yang menarik sehingga murid semangat mengikuti pembelajaran, guru peduli dengan perkembangan kompetensi murid, dan guru menolong murid saat mengalami kesulitan belajar. Ini adalah beberapa pertanyaan yang kami gunakan di dalam survei ini. Lalu parameter yang keempat, Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah apakah melatih siswa untuk berpikir kritis, kemudian apakah mengembangkan kreativitas, keterampilan sosial, melatih siswa untuk memiliki cara pandang iman Kristen, kemudian melatih siswa untuk memiliki keterampilan digital, kemudian apakah sekolah melatih siswa untuk memiliki keterampilan berbahasa asing dan melatih siswa untuk memiliki kemandirian dalam belajar. Kemudian yang kelima, apakah sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar dengan baik? Lalu di lingkungan belajar yang kondusif, apakah jumlah siswa setiap kelas ideal sehingga setiap siswa bisa mendapat perhatian penuh dari guru? Kemudian apakah lingkungan belajar di sekolah melindungi anak atau aman dari praktek pembulian atau perundungan begitu ya? Kemudian apakah anak memiliki kebebasan untuk bertanya, menyampaikan ide, mengkritisi apa yang terjadi di sekitarnya, berdiskusi dengan gurunya begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah apakah teman yang ada di sekeliling mereka, teman-teman sekolah itu memberikan pengaruh yang positif terhadap perubahan perilaku murid kita. Lalu parameter yang terakhir adalah mengembangkan bakat dan talenta. Apakah sekolah memberikan wadah yang beragam dan memadai dalam membina anak untuk menumbuhkan bakat dan minat yang berprestasi. Jadi 7 parameter ini kembali kepada 7 tujuan dari pendidikan Kristen yang tadi saya sampaikan sebelumnya di slide sebelumnya. Bapak Ibu, berikut secara cepat saya akan sampaikan faktor utama bagi orang tua murid dalam memilih sekolah. Ada sekitar 3 slide. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu melihat di dalam slide yang tampak di layar saat ini,
faktor yang paling menentukan untuk orang tua memilih sekolah Kristen di jenjang SD, SMP, dan SMA, itu yang pertama adalah pembinaan karakter Kristen. Bapak Ibu bisa lihat di SD dengan persentase seperti ini, kemudian SMP dan SMA. Lalu parameter yang kedua, baik di SD, SMP, dan SMA itu adalah kualitas guru. Jadi orang tua itu sangat peduli yang pertama terhadap pembinaan karakter Kristen anak-anak di sekolah yang dituju. Kemudian yang kedua adalah kualitas guru. Baru setelah itu nanti di setiap jenjang Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang ketiga, keempat, kelima sampai ketujuhnya itu ada sedikit perbedaan dari SD, SMP, dan SMA. Lalu hasil yang berikutnya adalah kami membagi dalam kategori kota dan desa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat yang warna biru itu adalah untuk orang tua yang berada di kota, kemudian yang hijau untuk orang tua yang ada di desa. Kemudian kita sama-sama lihat dulu yang di kota begitu. Yang di kota yang biru Bapak Ibu bisa lihat SD, SMP, dan SMA sama seperti yang hasil survei yang di awal secara keseluruhan. Mereka menentukan memilih sekolah Kristen karena ada pembinaan karakter Kristen gitu di sekolah itu. Kemudian yang kedua juga masih terkait dengan kualitas guru. Banyak 34,1% di SD, 48,8% di SMP, dan 44,2% di SMA. Namun apa yang terjadi dengan di desa? Prioritas pertama masih sama Bapak Ibu, ada di pembinaan karakter Kristen. Itu di semua jenjang SD, SMP, SMA. Lalu kita lihat untuk yang poin yang kedua, parameter kedua, di SD ternyata orang tua itu memilih lingkungan belajar yang kondusif, 35,1% begitu ya, untuk jenjang SD. Lalu untuk jenjang SMP juga masih di lingkungan belajar yang kondusif, dan SMA di kualitas guru. Ini mungkin menarik dan menimbulkan pertanyaan bagi kita semua ya. Pada saat kami berdiskusi bersama juga Bapak Ibu bisa melihat perbedaan antara pembinaan karakter Kristen begitu ya. Di kota dan desa ini bar untuk yang di desa ini jauh lebih panjang begitu ya dibandingkan dengan yang di kota. Lalu ada satu lagi yang kami lakukan survei, yaitu berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dari orang tua yang mengisi survei ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di SD, SMP, dan SMA, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dari siswa yang berada di sekolah Kristen, mereka memilih pembinaan karakter Kristen gitu sebagai parameter pertama mereka memilih sebuah sekolah. Lalu yang selanjutnya itu nanti sangat bervariasi ya di SD untuk orang tua yang dari lulusan SD, SMP, SMA masih di pembinaan kerohanian, kemudian juga nanti ada di kualitas guru, dan yang lainnya juga seperti itu untuk bidang jenjang SMP dan SMA. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang saya paparkan pada malam hari ini? Bapak Ibu, yang pertama adalah dua faktor paling utama bagi orang tua dalam memilih sekolah adalah ternyata pembinaan karakter dan kualitas guru. Mari kita sama-sama melihat kembali begitu ya di lingkup sekolah kita masing-masing bagaimana kita melakukan kedua hal ini, karena berdasarkan hasil survei dua hal ini menjadi parameter yang menentukan pilihan orang tua atas sekolah-sekolah Kristen. Lalu yang kedua, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada pola yang unik untuk orang tua murid di desa, yaitu meskipun pembinaan karakter masih menjadi yang paling utama, tetapi faktor yang kedua tertinggi untuk jenjang SD dan SMP bukan kualitas guru ternyata ya, seperti yang di poin pertama tadi, tapi adalah lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian kesimpulan yang ketiga, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak yang lebih mengutamakan pembinaan karakter. Sedangkan untuk faktor tertinggi kedua, berbeda di setiap jenjangnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Handi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita sambut pembicara kita, Handi Irawandi MBA MKom, sebagai Ketua Umum MPK atau Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, serta Ketua Yayasan Bilangan Research Center dan CEO Frontier.
Shalom Bapak sekalian, senang sekali bertemu lagi dengan BRC dan MPK dalam satu survei yang sangat menarik dan sangat penting di awal tahun 2024. Jadi melanjutkan dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Syoman, saya akan menampilkan beberapa slide. Seperti biasa, saya sadar bahwa hasil riset atau hasil dijelaskan, tidak semua angka-angka bisa disajikan secara pelan-pelan ya. Tetapi saya berharap ini memberikan gambaran secara umum dan kemudian juga Bapak sekalian bisa terinspirasi. Dan yang lebih penting lagi, hasil survei ini tentu harus bermanfaat bagi semua stakeholder sekolah Kristen di Indonesia, agar kita sungguh-sungguh diberikan hikmat Tuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas produk, maupun kualitas yang lainnya, baik dan perspektif teknologi atau apapun berbagai parameter kualitas. Dan yang kemudian yang lebih penting lagi, bagaimana kita meningkatkan sebagai sekolah Kristen panggilan kita punya satu kewajiban yang besar, yaitu menghadirkan shalom, menghadirkan amanat agung, menciptakan satu cara pandang Kristen atau Christian worldview buat siswa-siswi Kristen kita. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada responden dari Indonesia bagian Barat, Tengah maupun Timur yang sudah bersedia mengisi. Tanpa kerjasama Bapak sekalian untuk mengisi kuesioner ini, sudah pasti kita tidak mampu menyajikan hasil survei ini bersama-sama. Sungguh terima kasih dan jangan bosan-bosan ke depan. Saya berharap Bapak sekalian kalau ada riset lagi, Bapak sekalian boleh bersedia untuk mengisi kalau respondennya memang tepat ya, sesuai dengan tujuan daripada survei itu sendiri. Dan kemudian kedua, Bapak sekalian, saya mencoba mengingatkan kembali bahwa responden dari survei ini adalah orang tua yang memiliki anak sekolah di SD atau SMP atau SMA. Jadi minimal satu, entah di SD, SMP, dan SMA. Jadi respondennya adalah orang tua Kristen, ya Bu sekalian. Jadi kita tidak menanyakan kepada responden yang orang tuanya memiliki anak di sekolah negeri misalnya, atau di sekolah swasta yang lainnya. Dan oleh karena itu, setiap hasil survei ini harus kita lihat dalam perspektif sesuai dengan responden atau kriteria responden yang sudah kita tentukan semula. Gitu. Dan kemudian ketiga, Bapak sekalian, kan, yang dinamakan hasil riset ini adalah persepsi terhadap kualitas. Dan kita tahu, ini sangat penting sekali sebagai pendahuluan, yang namanya persepsi selalu dipengaruhi oleh dua komponen besar. Komponen pertama adalah actualnya atau aktualnya. Tapi komponen kedua adalah hasil daripada komunikasi. Jadi menimbulkan persepsi. Pada saat kita menanyakan kepada responden, responden menjawabnya adalah persepsi. Dan persepsi itu belum tentu 100% kan, sama dengan actualnya. Tapi persepsi itu merupakan satu realita. Kan? Bisa juga satu sekolah itu karena komunikasinya bagus, brandingnya bagus, kan? Jadi kemudian hasilnya atau persepsinya menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, persepsi itu selalu kombinasi antara actual, ya. Jadi persepsi kualitas adalah kombinasi daripada actual quality dan juga hasil daripada komunikasi, terutama dalam perspektif branding. Maka bersyukurlah buat sekolah-sekolah yang punya brand yang kuat, biasanya persepsinya relatif akan lebih baik. Mari kita lihat beberapa slide untuk melanjutkan yang sudah ditampilkan oleh Bu Syoman. Sekarang inti daripada survei ini adalah melakukan evaluasi terhadap kualitas sekolah Kristen. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Bu Syoman, ada 7 parameter kualitas ya. Dan dari 7 parameter kualitas ini total sebenarnya ada 20 atribut. Total ada 20 atribut. Sebagai contoh misalnya, atribut yang berhubungan kualitas guru, itu ada beberapa parameter kualitas guru, itu ada beberapa atribut. Demikian juga dengan lingkungan misalnya, apakah lingkungan sekolah itu kondusif atau tidak, kita memiliki beberapa atribut yang mendasari daripada pembentukan parameter. Tapi kita golongan menjadi 7 parameter. Kemudian yang nanti kita lihat adalah tingkat kepuasan, kemudian yang ketiga adalah uang sekolah sesuai dengan harga yang mereka bayar ya. Jadi kita lihat apakah bagaimana apakah uang sekolah itu murah atau mahal sesuai dengan harga yang mereka bayar, tentunya sesuai dengan kualitas yang mereka terima. Mari kita lihat 7 parameter kualitas terlebih dahulu.
Hasil surveinya menunjukkan seperti ini. Kita telah melakukan survei lebih dari 1.500 responden di seluruh Indonesia, dan total itu hampir sekitar 100 yayasan sekolah Kristen, ya, dari ujung barat, dari Sumatera sampai Papua, ya. Dan kemudian hasilnya seperti ini. Dan setiap kali kita menyajikan hasil survei, selalu kita membagi menjadi 3 jenjang yang berbeda, yaitu SD, SMP, dan SMA. Karena kita menyadari bahwa SD, SMP, dan SMA sangat sulit untuk disatukan. Sehingga jauh lebih meaningful, jauh lebih berguna kalau disajikan secara terpisah. SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa. Beberapa sekolah kadang-kadang hanya memiliki PAUD dan SD saja. Ada beberapa sekolah sampai jenjang SMP saja. Tapi tentu saja ada beberapa sekolah yang besar-besar seperti Penabur, IPK, Kalang Kudus misalnya, Pelita Harapan, atau Petra, kan? Dan kemudian sekolah-sekolahnya dari Gemim atau Gemit, kan? Sebagian besar mereka juga memiliki sampai jenjang SMP. Kan? Masih ingat Bapak sekalian, ada 7 parameter kualitas sekolah. Yang pertama tadi adalah pembinaan karakter, kedua adalah pembinaan kerohanian, ya. Dan dari hasil pembinaan karakter ini, inilah skor-skornya. Jadi kalau yang merah itulah buruk, sangat buruk atau netral, sedangkan hijau itu baik, adalah biru itu sangat baik. Bapak sekalian jangan surprise kalau hasil biru dan hijau relatif cukup baik, cukup tinggi. Karena memang respondennya yang kita ambil adalah kan, orang tua yang sudah atau yang memiliki anak yang sudah menyekolahkan di sekolah-sekolah Kristen. Jadi mereka memang sudah berniat memilih sekolah Kristen. Oleh karena itu, kita harus melihatnya justru yang merah. Kan? Kalau merah semakin besar, tentunya kita semakin risau. Mereka sudah memutuskan untuk membawa anak kepada sekolah Kristen, tapi kemudian hasilnya buruk atau mereka tidak puas. Itu yang harus kita risaukan. Karena itu punya potensi setelah SD, kemudian bisa SMP-nya tidak sekolah Kristen. Kalau mereka tidak puas di level SMP, sangat mungkin mereka tidak menyekolahkan di SMA yang sama. Pembinaan karakter, puji Tuhan. Survei menunjukkan bahwa yang menyatakan buruk, sangat buruk, netral, ternyata di bawah 10%. Bapak sekalian bisa lihat 6,4, 8,2, 6,1 untuk pembinaan karakter. Dan untuk pembinaan kerohanian, ya puji Tuhan juga, ternyata juga di bawah 10%. Kan? Ada yang 5,9, 3,8, 5,7 ya. Jadi sekolah membiasakan anak melakukan aktivitas rohani. Sekolah membuat murid semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Kita sungguh bersyukur dengan semua pelayanan guru-guru dan kepala sekolah ya atas panggilan mereka menghadirkan pembinaan kerohanian, pembinaan karakter yang baik. Tapi tentu saja walaupun angkanya 5%, 10%, kita pasti risau karena ini adalah orang tua Kristen. Idealnya harusnya yang merah itu 0. Idealnya adalah yang merah itu tidak ada. Minimal mereka menjawab hijau atau bersyukur kalau semuanya menjawab biru. Tentunya menjadi salah satu fondasi yang sangat kuat buat sekolah Kristen untuk bertumbuh. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat parameter yang ketiga, yaitu kualitas guru. Kualitas guru ada 4 atribut, Bapak sekalian bisa perhatikan. Saya coba berbawa lingkarin. Nah, pada saat kita bicara kualitas guru, ini agak mengkhawatirkan, karena ada beberapa merah yang di atas 20%. Kayak contohnya misalnya, guru menggunakan berbagai metode mengajar yang menarik, sehingga murid semangat mengikuti pembelajaran. Di level SD ada 22,6%, dan kemudian di level SMA ada sampai 25,8%. Tentu ini sesuatu yang kurang mengembirakan buat kita. Itu menunjukkan bahwa ternyata walaupun orang tua murid ini sudah memilih sekolah Kristen, tapi ternyata 1 di antara 4-nya mereka kecewa. Mereka mengatakan buruk atau sangat buruk, atau mereka tidak mengatakan baik. Kemudian juga guru peduli dengan perkembangan kompetensi murid. Itu juga ada yang 20% lebih, yaitu di level SD. Sehingga hampir semuanya rata-rata masih di atas 10%. Dan guru menolong murid saat mengalami kesulitan belajar, 21% misalnya di level SD. Dan sisanya di level SMA ada 18%. Terus kalian inilah parameter ketiga, kita tahu bahwa kualitas guru adalah parameter yang sangat penting buat kita. Dan kemudian kita lihat, kemudian adalah kurikulum sekolah. Ada 4 atribut yang ditanyakan. Ternyata kurikulum sekolah ya sedikit lebih baik dari guru, tetapi juga ada beberapa yang mendekati 20%. Bahkan ada 1-2 yang di atas 20%. Kayak contohnya sekolah melatih murid untuk memiliki keterampilan berpikir kritis misalnya, kan 21,8%, 19%, 14,4%. Demikian juga dengan sekolah mengembangkan kreativitas murid. Di level SD ada 20,8%. Dan kemudian yang lain-lain sisanya adalah double digit di atas 10% ya. Kecuali yang di SMP kita bersyukur keterampilan sosial misalnya
Dan kemudian yang penting, atribut yang penting adalah sekolah melatih murid untuk memiliki cara pandang Kristen atau Christian worldview, kan, relatif 14% sampai 8,4%, kemudian 15,4% di level SMA-nya. Ya. Ini adalah gambaran mengenai kurikulum sekolah. Mari kita lihat parameter yang kelima, misalnya. Ya, kan. Parameter, kemudian adalah sekolah melatih murid untuk memiliki digital skill, masih kurikulum. Kemudian sekolah melatih murid untuk memiliki keterampilan berbahasa asing. Sekolah melatih murid untuk memiliki kemandirian belajar. Ya. Tapi salah satu informasi yang menarik ternyata bahasa asing dan digital skill ya. Kalau sekalian perhatikan mengenai bahasa asing. Ternyata banyak sekali orang tua sebenarnya merindukan ya mengenai keterampilan berbahasa asing. Ini mungkin salah satu alasan. Banyak juga anak-anak atau orang tua murid yang setelah masuk sekolah Kristen akhirnya mereka pindah kepada sekolah-sekolah yang menawarkan bahasa asing ya. Jadi menjadi satu pergumulan kita bahwa sekolah Kristen bisa melakukan diferensiasi apakah memperbanyak bahasa asing seperti bahasa Inggris dan atau juga bahasa Mandarin beberapa ya. Tapi ini jelas merupakan salah satu suara daripada orang tua murid yang memiliki anak anak di sekolah Kristen ternyata kemampuan berbahasa asing cukup tinggi ya. Jadi mereka merasa bahwa sekolahnya tidak menyediakan. Nah, ini salah satu yang menarik. Kemudian parameter selanjutnya Bapak sekalian adalah parameter lingkungan belajar. Yaitu jumlah siswa setiap kelas ideal sehingga setiap siswa bisa mendapat perhatian penuh dan guru. Ibu Syoman tadi sudah membacakan berbagai atribut, misalnya anak aman dari praktek perundungan, ya, baik di dalam maupun di lingkungan sekitar sekolah. Anak merasa bebas bertanya, menyampaikan ide baru dan mengkritisi apa saja yang diajar guru. Adanya teman yang memberikan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku murid. Ya. Ini hasilnya di level SD, ya, ada beberapa yang sekitar 20% juga. Ya. Kan? Bapak sekalian bisa perhatikan yang merah-merah, ya, karena fokus kita itu merah, itu menjadi fokus buat kita, menjadi tantangan buat kita bersama-sama, tantangan buat guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan, dan juga buat gereja. Tapi yang menarik adalah Bapak sekalian atribut keempat, ada teman yang memberikan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku murid. Yang menjadi buruk relatif cukup banyak ya, bahkan terutama di level SMA. Saya lingkarin ada angkanya 22% ya. Jadi rupanya anak-anak yang semakin besar level SMA semakin banyak terjadi kenakalan kemudian, sehingga banyak orang tua murid sudah mulai mengkhawatirkan menyekolahkan anak-anak di SMA Kristen ya. Dan ini punya potensi tentu akan mempengaruhi kemampuan sekolah itu untuk mendapatkan murid yang baru lagi, karena orang tua kemudian akan cerita kepada tetangganya, orang tua akan cerita kepada adiknya, cerita kepada keponakannya, dan seluruh anggota family yang lain untuk tidak sekolah pada sekolah yang sama oleh karena lingkungan belajar yang tidak kondusif, terutama kalau banyak kenakalan daripada teman-teman sendiri. Kan? Jadi kalau kita perhatikan di SMA, kan? Tapi kalau kita perhatikan di SD juga cukup tinggi ya, 27,3%. Nah, next please. Kemudian kita belajar dari parameter yang lain adalah mengenai masalah fasilitas ya. Fasilitas sekolah memiliki sarana dan prasarana rata-rata juga 20% ya. Kita sadar bahwa banyak juga sekolah SD, SMP, SMA yang mungkin sarananya atau fasilitas kurang ya. Terutama beberapa sekolah yang memang SPP-nya relatif kecil misalnya ya. Tentu mereka punya pergumulan yang besar. Kemudian pengembangan bakat ya. Sekolah memberikan wadah yang beragam dan memadai serta membina anak untuk menumbuhkan bakat, minat dan berprestasi ya. Angkanya misalnya bisa lihat yang merah-merah di angka 22,2% di level SD dan kemudian juga 18% di level SMA. Nah, inilah gambaran mengenai beberapa parameter dan juga atribut-atributnya Bapak sekalian yang boleh saya sharingkan ya. Dan nah, sekarang kalau kita lihat secara umum mungkin sangat mudah kalau tadi saya pakai persentase ya. Sekarang saya akan coba pakai min ya, ya. Kalau dengan min atau rata-rata, jadi kita tahu pada skor 1, kemudian yang sangat baik punya skor 5. Jadi ada 7 parameter: pembinaan karakter, pembinaan kerohanian, kualitas guru, kurikulum sekolah, fasilitas, lingkungan belajar, dan pengembangan bakat ya. Mungkin dengan min seperti ini memudahkan kita saja untuk melihat ya, mana yang pendek-pendek ya. Kalau Bapak sekalian lihat yang pendek-pendek adalah sebagai contoh misalnya kualitas guru mulai lebih pendek dibandingkan dengan 1 dan 2 ya. Di satu sisi kita bersyukur 1 dan 2 sama seperti visi MPK, ada 2 dimensi yang besar, yaitu 1 adalah kualitas, yang kedua adalah menghadirkan Christian worldview. 1 dan 2
Cukup oke, mungkin barangkali belum maksimal, ada ruang yang bisa kita tingkatkan. Tapi kalau kita perhatikan kualitas guru tentu lebih mengkhawatirkan, dan sudah pasti kalau lihat di bawahnya ya, kurikulum juga hampir sama dengan kualitas guru, kira-kira gambarannya. Dan kemudian fasilitas, kan? Dan ini memang pergumulan dari banyak sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia ya, terutama Indonesia bagian timur, atau mungkin juga di Kalimantan, di NTT, di Sulawesi, Sumatera Utara, di Sangihe Talaut, di Pulau Mangondo, dan beberapa tempat lagi. Tentunya kemampuan mereka untuk memiliki keuangan yang cukup sehingga membangun fasilitas. Tidak mengherankan fasilitas memang ternyata lihat baloknya, histogramnya relatif lebih pendek. Kemudian lingkungan belajar, ya kita lihat tidak setinggi 1 dan 2. Kemudian pengembangan bakat juga relatif seperti itu. Jadi Bapak sekalian, ini mudah-mudahan memberikan satu gambaran singkat, kira-kira mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, sehingga menggunakan MIM rata-rata dari 1 sampai 5 mungkin akan lebih cepat kita berikan gambaran. Saya sedikit pelan sedikit, mungkin barangkali tadi sudah ada yang melakukan screenshot ya, atau silakan mengambil kamera untuk difoto kalau Bapak sekalian pakai laptopnya. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat kota dan SD. Yang menarik tentu saja, saya tidak membahas satu persatu, tapi yang di level SD, baloknya rata-rata lebih tinggi ya, histogram lebih tinggi, jadi skornya lebih tinggi ya. Jadi hampir rata, hampir kita lihat di pembinaan karakter, pembinaan kerohanian, kualitas guru, kurikulum sekolah, dan kemudian fasilitas memang ada sedikit berbeda ya, tentu karena fasilitas, kemudian lingkungan belajar, kemudian pengembangan bakat. Tapi hampir sebagian besar yang di SD lebih baik. Nah, tentu saja dugaan kita kan sudah pasti oleh karena sangat desa ya, kota dan desa ya, kota dan desa. Sorry. Yang biru adalah kota, yang kemudian yang hijau adalah desa. Jadi sangat mungkin kalau di desa, sangat mungkin orang tua murid yang ada di desa-desa, mereka memiliki harapan yang relatif lebih rendah ya, harapan lebih rendah. Tapi sebenarnya kalau di kotanya relatif kecil, tentu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan juga ya. Jadi yang kita khawatirkan ketika orang tua murid yang di desa ya, sorry tadi saya agak keliru, orang tua murid yang di desa, kalau suatu hari mereka lama-lama punya tingkat kesejahteraan lebih baik, tingkat pendidikan lebih baik, dan akhirnya persepsi mereka skornya juga sama seperti skor di kota ya. Jadi memang ini tentunya kita bersyukur yang di desa masih banyak yang baik, tapi tentu saja baik oleh karena harapan mereka yang lebih rendah, dan juga mungkin pemahaman mereka yang mungkin tidak sebaik orang tua murid yang di kota, akhirnya skor persepsinya relatif lebih tinggi ya. Jadi sorry tadi saya salah menyebutkan, yang biru itu adalah kota, dan kemudian yang di hijau itu adalah desa ya. Biru adalah kota, yang hijau adalah desa. Dan inilah 7 parameter, ternyata hasilnya relatif memiliki satu pola yang hampir sama ya. Kecuali tentu ada beberapa atribut seperti fasilitas misalnya ya. Karena memang mungkin kenyataannya dalam perspektif fasilitas yang di kota memang lebih baik ya. Tapi kalau kita lihat, saya yakin ini oleh karena harapan dan juga sekaligus pemahaman daripada orang tua murid yang ada di desa yang memberikan pengaruh terhadap hasil seperti ini. Nah, inilah evaluasi mengenai 7 parameter dari kualitas sekolah. Dan mari kita lihat parameter pengukuran yang kedua adalah berhubungan dengan tingkat kepuasan. Saya cuma sajikan slide yang penting ini, satu slide, baik SD, SMP, SMA ya. Dari atas SD, yang kedua SMP, yang kemudian SMA. Kalau kita perhatikan, inilah deretan tingkat kepuasan, dan kita pakai skala 1 sampai 10 supaya lebih sensitif gitu ya. Pada saat mereka menjawab juga lebih sensitif, sehingga gradasinya 1 sampai 10. Dan tentu yang biru kita bersyukur, yang 9 dan 10 itu adalah orang tua murid yang sangat puas ya. Sedangkan yang hijau relatif yang cukup lah ya, cukup. Dan kita perlu perhatikan tentunya di SD, kalau di jumlah mungkin angkanya di atas 10% ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga di level SMP, kalau di jumlah juga 10% ya. Kemudian di level SMA yang tidak puas juga di level di atas 10% ya. Ini contoh yang memberikan gambaran. Tentunya idealnya tentunya biru ya. Ya kalau kita bisa menggeser biru, orang tua dia sangat puas kalau menyekolahkan anaknya di SD Kristen maupun di SMP Kristen atau di SMA Kristen. Harapan kita tentunya kalau banyak bergeser ke biru. Tentu kalau hijau masih 8 masih oke lah ya.
yang sudah pasti sangat mengkhawatirkan kalau bergeser angkanya sudah di bawah 7. 7 pun sebenarnya bukan angka yang ideal ya. Rasanya 9 dan 10 tentunya ideal buat kita, tapi 8 mungkin masih bisa diterima, dan di bawah 8 mungkin sesuatu yang mungkin sekolah harus mengejar. Jadi ini gambaran mengenai kepuasan orang tua murid kan, terhadap kualitas pendidikan dari anak-anaknya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, respondennya adalah orang tua murid. Maka saya berharap ya, apa yang dilakukan oleh BRC dan MPK pada malam hari ini, kan, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Saya sadar dan saya yakin bahwa peserta webinar kali ini tentu ada sebagian dari dosen-dosen, dari FKIP, dari perguruan tinggi. Kan. Saya sangat mendorong sekali, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk melakukan survei lanjutan. Kan. Silakan kontak saya yakin ada banyak topik yang bisa dikembangkan, atau mungkin barangkali pendalaman daripada hasil survei ini ya. Saya mencatat mungkin barangkali ada 10 topik yang bisa kita lakukan sebagai pendalaman atau sebagai penjabaran lebih lanjut, atau mungkin kita bisa melakukan survei dan perspektif yang lain. Mari kita lihat mengenai uang sekolah sekarang. Apakah uang sekolah sesuai dengan kualitas pendidikan yang diberikan? Ya. Yang merah adalah mahal atau sangat mahal, sedangkan hijau itu ya sesuai lah. Sedangkan yang kuning itu dianggap murah atau sangat murah. Gitu, dan kalau kita perhatikan di level SD ada 19,6% yang mengatakan mahal, sangat mahal, 23,6%, 33,6%. Jadi ini pertanyaannya, sudah pasti ada kecenderungan ya. Kadang-kadang orang tua murid beberapa mungkin selalu ingin menjawab ya, terutama orang tua murid yang agak hemat atau mungkin mereka juga tidak punya kerelaan membantu sekolah-sekolah Kristennya ya, walaupun SPP-nya sudah di bawah 500.000, ada juga yang menjawab mahal ya, padahal mereka punya penghasilan yang lebih ya. Di negara-negara maju, banyak di antara mereka kelihatan gajinya tinggi, tapi mereka harus mengeluarkan kira-kira 30% sampai 50% untuk biaya pendidikan ya. Di Indonesia ini kadang-kadang ada orang tua murid yang gajinya cukup baik, penghasilan cukup baik, padahal untuk biaya pendidikan barangkali cuma 5% atau 10% daripada total penghasilan, tapi mereka masih komplain mahal ya. Tapi tidak apa, ini menjadi salah satu hasil survei yang menarik untuk sekalian ya. Jadi sekali lagi, yang menjawab mahal atau sangat mahal mungkin berkisar antara 20% sampai 30%, kira-kira seperti itu ya. Dan memang yang SMA cenderung lebih banyak, karena memang kenyataannya beberapa sekolah di SMA menetapkan uang SPP ya, relatif lebih mahal, baik uang pangkal maupun SPP, intinya lah uang sekolah yang mereka bayarkan. Nah, ini nanti menarik, saya berharap nanti di webinar selanjutnya, nanti kita akan melakukan pendalaman juga mengenai masalah yang berhubungan uang sekolah ya. Karena ini merupakan tantangan buat kita semuanya. Seringkali di MPK selama 1 tahun terakhir saya sudah seringkali mengatakan Bapak sekalian, bahwa sekolah Kristen itu seringkali punya problem dengan keuangan. Karena banyak sekolah Kristen tidak memiliki keberanian untuk menetapkan satu SPP yang pantas. Di kota kecil sangat sulit sekali untuk membangun sekolah Kristen kalau uang SPP-nya, termasuk uang pangkal, tidak mencapai 500.000 per bulannya. Kalau di kota besar seperti Jakarta misalnya atau Surabaya, tentu idealnya adalah minimum 1 juta. Kan? Sebab apa Bapak sekalian? Sebab setiap anak yang sekolah di negeri itu sebenarnya sudah disubsidi oleh negara sebanyak 750.000 per bulan. Itulah dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk mereka-mereka sekolah negeri. Jadi padahal sekolah Kristen itu dasarnya mulai dari nol. Mungkin terima dana BOS lah ya, tapi kita tahu BOS kira-kira cuma 100.000, maksimum 200.000 per bulan per anak. Sedangkan anak-anak sekolah negeri sudah menikmati subsidi dari negara ini 750.000 per anak per bulan. Itulah sebabnya MPK suka menyuruhkan. Bapak sekalian, jangan sampai membangun sekolah lagi kalau tidak mampu menetapkan SPP 500.000 per bulan per anak untuk di kota di luar Jawa atau kota kecil, atau 1 juta per bulan per anak kalau di kota besar. Kalau kita ingin menetapkan sekolah murah, kita harus memiliki komitmen jadikan sekolah Kristen tadi menjadi sekolah misi. Tapi kalau sekolah misi, berarti gereja, majelis harus punya komitmen yang sangat kuat. Bahwa sampai sepanjang masa, mereka harus melakukan subsidi ya, sampai kapanpun harus disubsidi. Kalau itu pilihannya adalah sekolah misi, tentu satu pilihan yang baik. Tapi kalau kita ingin menetapkan supaya sekolahnya berkesinambungan, sekolah Kristen yang reguler, tentu kita harus punya hikmat juga untuk menetapkan. Apabila tidak, akan menjadi lingkaran problem, dan akhirnya kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas juga sangat sulit sekali. Inilah
gambaran mengenai sekolah Kristen, dan karena itulah MPK mencoba menyajikan hasil mengenai uang sekolah sesuai dengan kualitas. Jadi tentu saja persepsi ini bisa digeser kalau sekolah-sekolah bisa menciptakan kualitas yang lebih baik, meningkatkan kualitas gurunya, meningkatkan kurikulumnya, meningkatkan lingkungan belajar, fasilitas dan sebagainya. Dengan cara meningkatkan kualitas, tentu kesediaan orang tua untuk membayar SPP, tentunya mereka punya hati yang lebih lebar, mereka juga punya keinginan untuk membayar SPP yang lebih tinggi pula, dan mereka akan tetap puas. Nah, Bapak sekalian, di slide berikut ini adalah rangkuman evaluasi sekolah Kristen. Tadi kita lihat parameter kualitas ya, itu di level SD 4,19, 429, 427 di level SMA ya. Ini gambaran daripada total 7 parameter tadi sudah kita rata-ratakan. Kemudian dari tingkat kepuasan 1 sampai 5 kan, rata-rata 3,96, 3,91, 3,91. Dan kemudian kita lihat uang sekolah sesuai dengan kualitas 3,12, 2,83, 2,77. Tentu kan kalau ditanya, memang siapapun di antara kita kalau ditanya mengenai kepuasan terhadap harga, biasanya memang relatif lebih rendah ya, dibandingkan kalau pertanyaan adalah yang berhubungan dengan kualitas produk, kualitas pelayanan, atau parameter-parameter kualitas yang lainnya. Inilah rangkuman daripada evaluasi Kristen. Mari kita lihat rangkuman lainnya, terutama dalam hal pendidikan. Saya sajikan satu slide ini yang menarik Bapak sekalian. Tentu pada saat saya membaca slide ini, ada pemikiran kita untuk masa mendatang ya. Bapak sekalian bisa lihat, orang tua murid yang memiliki tingkat pendidikan yang baik, ya, mereka itu S2, ya, Bapak sekalian, yang berwarna purple, itu relatif dari banyak pengukuran, ternyata memberikan penilaian 7 parameter atau tingkat kepuasan yang lebih rendah, ya. Terutama kalau Bapak perhatikan 7 parameter kualitas sama tingkat kepuasannya. Ya. Secara umum polanya seperti ini. Dan terutama kalau kita perhatikan pola yang di tingkat kepuasan. Atau kalau di 7 parameter lihat di SMP dan SMA, dan semakin tinggi pendidikan, ternyata skor persepsi terhadap kualitas semakin rendah. Nah, kenapa saya coba sajikan? Ini berarti menunjukkan jangan-jangan orang tua murid yang sarjana, orang tua murid yang S2 atau bahkan S3, mereka memang memiliki harapan yang lebih tinggi, atau mereka memiliki pemahaman terhadap kualitas yang lebih baik. Dan karena pemahaman kualitas yang lebih baik, dan mereka juga mengetahui actual quality daripada sekolah Kristen itu sendiri. Itulah sebabnya mereka menilai, memberikan skor persepsi yang relatif lebih rendah, dan juga tingkat kepuasan yang lebih rendah. Jadi sebenarnya ini salah satu yang agak mengkhawatirkan. Apa jadinya kalau orang tua murid sekolah Kristen itu dari waktu ke waktu mereka pendidikan semakin baik? Kalau melihat tren seperti ini, berarti kita bisa menduga kalau pendidikan orang tua Kristen itu semakin baik, jangan-jangan persepsi terhadap sekolah Kristen bisa semakin menurun secara keseluruhan. Dan ini menjadi satu tantangan buat kita bersama-sama. Jadi oleh karena itu gereja, pengurus yayasan, mari kita juga ciptakan komitmen yang lebih baik lagi bagaimana untuk meningkatkan kualitas sekolah Kristen di Indonesia. Nah, makanya di video pertama tadi sebelum kita masuk di dalam webinar ini, panitia menampilkan video mengenai Hari Sekolah Kristen Indonesia yang jatuh 17 Januari 2024. Dan nanti setiap tahun kita akan peringati 17 Januari sebagai Hari Sekolah Kristen Indonesia. Mudah-mudahan melalui hari ini kita komitmen kita semakin ditingkatkan. Yayasan-yayasan sekolah para pengurus semakin mereka berkomitmen, semakin bersedia untuk memikirkan cara-cara untuk meningkatkan kualitas, dan sudah pasti menghadirkan Christian worldview yang baik, sehingga bukan hanya menciptakan siswa yang unggul, siswa yang adaptif, yang mampu memimpin, tapi sekaligus siswa yang bisa menjadi garam dan terang dunia, dan siswa yang berkarakter Kristiani sesuai dengan amanat agung, sesuai dengan tujuan didirikan sekolah Kristen. Oke, Bapak sekalian, inilah evaluasi sekolah Kristen. Silahkan difoto karena ini merupakan salah satu summary-nya. Dan kesimpulannya Bapak sekalian, dari semua pertanyaan orang tua murid yang menilai baik, sangat baik, tadi berkisar 70% sampai 90% ya. Dan tentu saja angkanya cukup tinggi karena apa? Ini orang tua yang sudah memutuskan mengirim anaknya di sekolah Kristen.
Dengan demikian yang menilai buruk atau sangat buruk atau netral sebanyak 10% sampai 30%. Ini tentu menjadi catatan kita 10% sampai 30%. Jika dibandingkan parameter paling rendah adalah fasilitas pendukung proses pembelajaran dan pengembangan bakat dan talenta. Itulah parameter yang paling rendah. Ya. Secara umum, kualitas sekolah Kristen di desa mendapat nilai lebih tinggi daripada di kota, dan jenjang SD mendapat nilai paling buruk jika dibandingkan jenjang SMP dan jenjang SMA, kecuali pada pembinaan karakter dan pembinaan kerohanian. Ya. Jadi kalau untuk pembinaan karakter kerohanian, kita lihat tadi jenjang SD relatif baik. Nah, tingkat kepuasan SD, SMP, SMA relatif hampir sama ya, skornya sekitar 7,9, 7,8. Dan uang sekolah tadi masih ingat, Bapak sekalian, 20%, 35% orang tua murid menganggap uang sekolahnya mahal atau sangat mahal ya, jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan yang diberikan atau yang diterima oleh mereka. Nah, mari kita lihat hasil lain adalah mengenai perbandingan kualitas sekolah Kristen dengan sekolah negeri. Ini menarik ya. Dan ingat ya Bapak sekalian, ini kita tidak menanyakan orang tua yang memiliki anak di sekolah negeri. Jadi tentunya hasilnya sangat berbeda kalau kita tanyakan orang tua murid yang sudah memutuskan untuk mengirimkan anak-anaknya sekolah di negeri. Ini adalah orang tua murid yang sudah memutuskan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Kristen ya. Mari kita lihat perbandingan kualitas sekolah Kristen dengan sekolah negeri. Next please. Kita lihat perbandingan kualitas sekolah Kristen dengan sekolah negeri menurut orang tua yang memiliki anak sekolah Kristen ya. Saya tulis berkali-kali supaya kita ada gambaran. Ini adalah orang tua murid yang sudah menetapkan menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Kita lihat pembinaan karakter. Tentu saja banyak yang happy sekali ya, banyak yang sangat senang dan mengatakan bahwa yang warna biru adalah lebih baik ya. Sedangkan sekolah negeri secara umum lebih baik dikasih warna hijau, Bapak sekalian. Jadi ada sekitar 3%, 3%, 4%. Tentu ini menjadi salah satu, walaupun 3-4%, tapi saya bayangkan Bapak sekalian. Ternyata masih banyak orang tua murid yang percaya kalau anaknya sudah negeri, jangan-jangan pembinaan karakter sama pembinaan kerohanian lebih baik. Masih ada 3%. Ini tentu merupakan salah satu tantangan buat kita. Anaknya sekolah Kristen, tapi 3%, 4% masih punya keyakinan. Seharusnya di negeri, mereka akan punya pembinaan karakter kerohanian lebih baik. Dan kalau kualitas guru, kita lihat angkanya juga ada yang 7% ya, kita perhatikan, sampai 7% yang hijau. Dan kuningnya sudah mulai naik ya. Sehingga mereka mulai meragukan apakah guru-guru saya di sekolah Kristen itu memiliki kualitas yang sebaik dengan kualitas negeri. Ya. Tapi kita bersyukur birunya masih menonjol. Tapi pada saat kurikulum sekolah, kuningnya mulai naik banyak ke atas. Jadi rupanya banyak mereka menyadari bahwa sekolah Kristen itu banyak sekali yang ya tidak lebih baik dengan sekolah negeri yang kuningnya. Dan hampir sama dengan birunya. Kalau kita bicara fasilitas, juga beberapa kuningnya juga cukup tinggi ya, mencapai angka 20% sampai 30%, hijaunya sudah mencapai 10%, 2%. Jadi kalau jumlah bisa mencapai 30% atau bahkan mendekati 40% ya, yang mengatakan negeri lebih baik. Dan lingkungan belajar, Bapak sekalian bisa lihat, kita bersyukur hijaunya relatif kecil ya, kuningnya cukup banyak, yang netral, yang menganggap sama, dan kemudian pengembangan bakat, hasilnya seperti itu. Kuningnya ada yang 30%, jadi sama saja dengan negeri, sedangkan hijau di bawah 10%, ada yang 4%, 7%, 10% ya. Kira-kira itulah gambaran mengenai perbandingan kualitas sekolah Kristen dan sekolah negeri menurut orang tua yang punya anak di sekolah Kristen ya. Nah, sekarang yang menarik adalah ada juga orang tua murid walaupun anaknya sekolah di Kristen, tapi mereka punya pengalaman juga pernah menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Di slide berikut ini kita lihat gambarannya. Jadi sebagai contoh misalnya SD pernah menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Jadi mereka punya pengalaman. Nah, kalau kita perhatikan Bapak sekalian, angka-angkanya, pembinaan karakter, pembinaan kerohanian, birunya masih bagus, jadi relatif masih aman ya. Sedangkan kualitas guru kita perhatikan dibandingkan yang tidak punya pengalaman, kuningnya sudah mulai lebih tinggi lagi sedikit. Sedangkan warna hijau ya masih di bawah 10% ya. Kemudian kurikulum sekolah, kuningnya jauh lebih tinggi karena mereka punya pengalaman anaknya sekolah di negeri. Kemudian juga fasilitas, kalau kita perhatikan yang pernah ya, antara tidak pernah sama pernah, Bapak sekalian bisa perhatikan. Yang tidak pernah sama pernah, tentu
warna hijau dan warna kuningnya kan sedikit lebih tinggi dari yang pernah ya, karena mereka pernah melihat mengetahui kualitas daripada sekolah negeri. Pembinaan kerohanian, Bapak juga bisa perhatikan kualitas guru ya. Tidak pernah dan pernah, yang pernah 35, yang tidak pernah 23. Sedangkan kurikulum sekolah juga yang pernah sedikit lebih tinggi. Tentu kalau kita lihat fasilitas, perbedaannya jauh sekali yang hijau ya. Yang tidak pernah 9,2%, yang pernah 23%. Kenapa? Mereka melihat sendiri. Ya. Jadi tentu yang pernah menyekolahkan anak di negeri, mereka akan memberikan skor yang relatif lebih mendekatin actualnya ya. Sehingga tidak mengherankan, baik grafik yang hijau maupun yang kuning, itu biasanya pernah relatif lebih tinggi dibandingkan yang tidak pernah. Nah, baik. Saya lanjutkan Bapak sekalian. Untuk yang SMP misalnya, yang SMP, polanya punya beberapa punya kemiripan ya. Misalnya kualitas guru ya, sangat penting. Hijaunya juga yang tidak pernah 5,5, sedangkan pernah 10,9. Itu menunjukkan orang menyadarin bahwa setelah punya pengalaman nyekolahkan di negeri, ternyata memang ada 10,9% yang menyatakan bahwa guru di negeri lebih baik. Tentu kita bersyukur, semua yang biru-biru membuat kita masih bersyukur ya. Kemudian kurikulum sekolah diperhatikan juga, yang tidak pernah sama yang pernah ya. Kemudian fasilitas, lingkungan belajar, pengembangan bakat. Nah, pola yang punya kemiripan tentu di level SMA juga. Di level SMA, saya tidak membahas banyak, lanjut, tapi Bapak sekalian punya kemiripan, walaupun tentu saja ternyata ada juga ya. Yang menarik malah kurikulum sekolah misalnya ya. Yang kuningnya justru malah lebih rendah, tapi memang hijaunya jauh lebih tinggi ya. Kurikulum sekolah juga. Sekolah negeri secara umum lebih baik ya. Jadi kalau perhatikan hijaunya ya, di level hijaunya rata-rata lebih tinggi kalau dia punya pengalaman anaknya sekolah di negeri. Nah, mari kita lihat kesimpulan ketiga ya. Dalam hal perbandingan dengan sekolah negeri, kurikulum sekolah adalah kualitas yang paling perlu ditingkatkan ya. Kalau misalnya perbandingan sekolah negeri ya. Jadi jarak antara sekolah Kristen dan sekolah negeri ya. Kemudian jika pernah sekolahkan anak di negeri, semua parameter pada semua jenjang memiliki penilaian yang lebih rendah ya. Jadi setelah mereka tahu actual quality di negeri, ternyata lebih rendah. Tentu ini agak hal yang mengkhawatirkan buat kita, karena setelah mereka punya pemahaman yang lebih baik ya. Parameter yang memiliki selisih besar pada SD adalah kualitas guru dan fasilitas. SMP adalah fasilitas guru, kurikulum sekolah, fasilitas lingkungan belajar. Kemudian SMA, fasilitas guru, kualitas guru, fasilitas, dan pengembangan bakat ya. Jadi Bapak sekalian, inilah kesimpulan ketiga. Nah, sebelum tanya jawab, mari kita lihat ada dua topik lagi yang mau saya bahas. Satu adalah semangat anak dalam bersekolah ya. Ini menarik ya. Ada satu pertanyaan dalam survei ini ya. Anak saya merasa bersemangat nggak setiap kali berangkat dan pulang sekolah? Jadi hasil survei menunjukkan ya, nah, di satu sisi kita melihat yang hijau senang sekali 76,8% SD Kristen, 66,4%, 72,2% di level SMA ya. Tentu yang agak mengkhawatirkan kalau di level SD ya. 4,2% tidak semangat. SMP 5%, SMA 7,3%. Mereka mengatakan sering atau selalu merasa terbeban. Jadi mau berangkat ke sekolah saja mereka merasa aduh bangun terlambat. Ke sekolah juga pengen pulang cepat-cepat gitu ya, dan mereka merasa bahwa tidak punya semangat untuk bersekolah. Jadi ini sudah pasti sangat diperlukan sekali seorang guru yang mengidentifikasi kira-kira kelompok yang merah tadi ya, yang 4,2% di SD, 5% di SMP, 7,3% di level SMA ya. Kiranya Tuhan banyak mengirimkan guru-guru yang bisa mengidentifikasi anak-anak seperti ini dan kemudian bisa membantu mereka. Ini gambaran mengenai anak saya apakah semangat setiap kali berangkat dan pulang sekolah. Oke, Bapak sekalian. Kemudian Bilangan Research Center kita melakukan beberapa analisa lanjutan ya. Dari berbagai data kita akan mencoba melihat beberapa analisa lanjutan. Analisa lanjutan yang kita lakukan adalah kita mencoba melihat korelasi dan regresi semangat anak dan tingkat kepuasan itu dua dependent variable.
Kemudian kita akan lihat dengan 7 parameter kualitas daripada sekolah yang kita anggap sebagai independent variable. Jadi kita yakinin bahwa 7 parameter independent variable akan mempengaruhi semangat anak. Dan 7 independent parameter ini akan mempengaruhi tingkat kepuasan orang tua murid yang sudah menyekolahkan anaknya baik di jenjang SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, 2 slide berikut ini mari kita cermati. Kalau korelasi parameter kualitas terhadap semangat anak seperti ini, Bapak sekalian. Jadi kita lihat korelasinya. Kita mari lihat kolom pertama adalah untuk semua, baik SD, SMP, dan SMA. Ternyata secara overall, kualitas guru dan kurikulum sekolah itu 2 parameter yang punya pengaruh relatif terbesar dalam hal semangat anak sekolah. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif ya. Tapi ternyata memang kalau kita lihat di tingkat SMA agak sedikit berbeda ya. Cukup surprise adalah pembinaan karakter Kristen dan kemudian juga pengembangan bakat dan talenta ya. Mungkin karena sudah SMA, jadi sangat penting sekali bagaimana sekolah itu bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi bakat dan talenta daripada anak-anak itu sendiri yang mendorong mereka. Tapi secara overall, kan, korelasinya relatif cukup rata ya. Cukup rata. Di SMA pun relatif cukup rata. Jadi kalau ada yang penting, ternyata 7 parameter ini relatif tidak terlalu besar perbedaannya. Inilah korelasi terhadap semangat anak. Nah, yang menarik adalah slide yang terakhir ini, Bapak sekalian. Memang di dalam survei ini, kebiasaan saya kadang-kadang di Frontier ya, puji Tuhan saya punya pengalaman di Frontier melakukan ratusan survei ya. Tentunya survei adalah survei komersial gitu ya. Survei yang berbayar, survei dari corporate ya. Tapi seringkali saya lebih percaya untuk melihat seberapa besar satu faktor, satu parameter atau atribut di dalam mempengaruhi dependent variable. Dalam hal ini adalah dependent variabelnya kita ambil tingkat kepuasan. Kemudian independent variabelnya kita lihat daripada parameter kualitas ya dari 7. Kemudian kita melihat tingkat kepentingannya dengan derived important. Jadi biasanya orang melihat tingkat kepentingan itu bisa 2 hal. Satu adalah derived important, yaitu berdasarkan analisa regresi, yang dimana skalanya sudah distandarisasi. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara stated important. Stated important adalah kita tanyakan kepada responden. Seberapa penting misalnya pembinaan karakter Kristen mempengaruhi kepuasan Anda, seberapa penting pembinaan kerohanian, seberapa penting kualitas guru mempengaruhi tingkat kepuasan, itu namanya stated important. Ya. Tapi kalau derived important, itu sebenarnya dilakukan analisa regresi, sehingga secara tidak sadar kita melihat pola jawaban mereka. Dan dari pola jawaban mereka, kita kemudian bisa menduga. Kalau kita ingin meningkatkan kepuasan orang tua murid, apa saja parameter yang perlu kita tingkatkan. Dan ternyata dari derived important ini memang menunjukkan parameter yang paling sensitif terhadap kepuasan. Peningkatan maupun penurunan kepuasan sangat dipengaruhi oleh peningkatan penurunan daripada kualitas guru. Jadi kualitas guru ternyata menonjol. Upaya untuk meningkatkan kepuasan orang tua murid, salah satu yang paling sensitif, yang paling membedakan adalah kualitas guru. Jadi artinya adalah kalau kualitas guru itu ditingkatkan 1%, dampaknya akan lebih besar dibandingkan dengan kita meningkatkan 1% fasilitas pendukung proses pembelajaran misalnya. Dan yang kedua adalah pembinaan karakter Kristen. Karena memang banyak orang tua muridnya adalah anak-anak Tuhan yang percaya menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Dengan harapan iman mereka bertumbuh, tingkat spiritualitas mereka bertumbuh. Jadi dari derived important kita lihat nomor 1 adalah kualitas guru, dan kedua adalah pembinaan karakter Kristen, dan yang ketiga adalah lingkungan belajar yang kondusif. Ya, kemudian setelah itu adalah pembinaan kerohanian, kurikulum sekolah. Maka dari 2 slide ini, kesimpulannya sebagai pengingat buat kita adalah di slide terakhir, parameter yang paling mempengaruhi semangat anak adalah kualitas guru dan kurikulum sekolah. Parameter yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan ya, itu kualitas guru dan pembinaan karakter. Ya, jadi Bapak sekalian, inilah kesimpulan keempat atau akhir daripada slide ini. Sebenarnya kita memproduksi ratusan slide, tapi karena waktu dan juga kemudahan untuk mencerna,
Saya pribadi juga selama 2 hari ini kan, banyak mencurahkan waktu berjam-jam meneliti banyak slide, kemudian coba memilihkan beberapa slide yang bermanfaat buat kita, beberapa slide yang bisa memberikan inspirasi buat kita. Dan tujuannya adalah bagaimana supaya setiap data bisa kita olah jadi informasi, informasi kita olah jadi knowledge, knowledge bisa kita olah menjadi satu strategi pengambilan keputusan sehingga sekolah-sekolah Kristen supaya kualitasnya ditingkatkan. Ini merupakan salah satu cara yang terbaik supaya kita tetap bertahan dan bertumbuh. Di tengah situasi yang kurang-kurang baik seperti ini, sekolah Kristen kita sadar dari 7.000 unit anggota MPK. Setiap tahun kita melihat beberapa sekolah Kristen harus tutup. Oleh karena itu, mari kita berupaya dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan data dan informasi ini men-trigger kita semuanya, membuat gereja semakin bergerak, membuat pengurus yayasan semakin punya komitmen, kepala sekolah dan guru-guru semakin memiliki panggilan kuat untuk meningkatkan kualitas. Tapi lebih daripada itu adalah sudah pasti menghasilkan anak-anak yang punya karakter Kristiani. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Izinkan saya mengundang kedua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Handi Irawan, juga dengan Ibu Sioman ya. Sebentar saya, oke, boleh ya, sudah di spotlight ya. Baik, mungkin Pak Handi boleh di posisinya di atas kali ya, teman-teman boleh diubah posisinya. Iya, sambil menunggu rekan-rekan nanti pindahkan posisi layar. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disaring. Jadi sebelumnya saya juga minta maaf kepada Ibu Bapak kalau misalnya pertanyaannya nggak bisa disampaikan, ini adalah karena keterbatasan waktu. Jadi nanti kalau ada yang kurang puas atau apa, boleh disampaikan kepada admin BRC dan MPK. Baiklah, kalau gitu. Yang pertama dulu nih ya, untuk Ibu Sioman. Ibu, tadi Ibu sudah memaparkan tentang rendahnya kualitas kurikulum, tapi bagaimana menurut Ibu? Bagaimana sih analisa Ibu tentang rendahnya kualitas kurikulum di sekolah Kristen yang merata di semua jenjang? Mungkin maksudnya kenapa bisa begitu ya? Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Tadi yang saya sampaikan itu faktor utama yang menentukan mengapa orang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen begitu ya. Memang kurikulum itu tidak termasuk dalam dua parameter tertinggi karena yang berdasarkan hasil survei kami yang ditentukan tadi itu pembinaan karakter dan kualitas guru. Menyangkut masalah kurikulum ini sifatnya sangat kompleks ya Bapak Ibu semuanya dan itu tidak hanya dari sisi kurikulum itu bagaimana diterapkan di sekolah begitu, tapi juga tergantung dari kualitas guru. Kalau gurunya itu sangat baik, kemudian sangat terlatih, akan sangat mudah begitu untuk menerapkan kurikulum-kurikulum yang baik di sekolah masing-masing. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kok banyak sekolah Kristen kurikulumnya itu tidak baik, ya itu memang harus kita sadari begitu ya, tidak mudah juga karena terkadang terjadi pergantian kurikulum yang sangat cepat di Indonesia begitu ya. Belum satu kurikulum sudah diterapkan dengan baik, sudah berganti lagi. Tapi Bapak Ibu perlu sangat kita sadari bahwa apapun kurikulum yang kita pakai sebenarnya itu ya, entah kurikulum K13 atau sekarang ini kurikulum Merdeka, kemudian dipadukan dengan nilai-nilai Kristiani itu boleh apa saja begitu. Semuanya tergantung kembali kepada sekolah masing-masing. Bagaimana sekolah itu mengadopsi kurikulum itu dan mencoba menerapkannya. Karena itu memang harus dikembalikan ke sekolah dengan kondisi guru, kemudian juga sarana prasarana yang ada di sekolah itu. Jadi memang dibutuhkan kreativitas dari sekolah, dari semua guru dan tenaga pendidikan untuk bagaimana menerapkan kurikulum itu dengan baik begitu. Itu mungkin tanggapan saya, Bu Allen. Jadi faktornya bukan faktor tunggal ya, bisa karena berbagai penyebab juga, mungkin juga karena perubahan-perubahan tadi ya. Baik, Pak Handi, ini pertanyaan paling banyak jujur aja nih buat Pak Handi nih ya. Nah, Pak Handi yang pertanyaan pertama nih, bagaimana sih menurut Pak Handi tentang kualitas sekolah Kristen di Indonesia yang hanya menekankan pada pertumbuhan karakter, tapi kualitas kurikulumnya buruk? Gimana tuh, Pak?
Sebelumnya ya, mungkin saya mau juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang singkat-singkat ya. Di slide saya lihat ada beberapa pertanyaan supaya cukup banyak terjawab, tapi yang pertanyaan ini juga relatif juga mewakili beberapa pertanyaan. Ada yang menanyakan misalnya kenapa tidak melakukan survei untuk SD, kenapa SMK tidak disurvei juga misalnya, dan kemudian kenapa juga respondennya kok bukan murid. Nah ini contoh-contoh. Jadi Bapak sekalian, saya sungguh berharap ya, hari ini bergabung tadi 1.000, dan mohon maaf benar ya, mungkin panitia tidak mengira bahwa yang bergabung itu lebih dari 1.000. Jadi saya mohon maaf buat 100, sekitar 200 orang, sehingga tadi di tengah-tengah kemudian kita sudah buka YouTube-nya ya, dan akibat YouTube dibuka, makanya pada 1 menit pertama di laptop saya terjadi echo ya. Jadi makanya saya selama 20 detik saya berhenti, karena tiba-tiba di laptop saya ada echo-nya tadi. Karena YouTube-nya sudah di-on-kan, dan kemudian biar 100-200 yang tidak bisa masuk Zoom bisa lewat YouTube. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa melakukan survei secara komprehensif ya. Tidak semua responden kita bisa survei, tidak semua tingkatan kita survei. Karena itu saya mengajak para dosen atau mungkin barangkali peneliti yang bisa untuk melanjutkan hasil survei. Bisa juga mengajak bersama dengan BRC, MPK, kita lakukan survei bersama-sama ya, supaya nanti data-data semakin banyak. Nah, sekali lagi mengenai, saya percaya bahwa sekolah Kristen tetap fundamentalnya supaya berkesinambungan, supaya sustainable, harus berkualitas, Bapak sekalian. Karena kita punya Tuhan yang juga Tuhan yang bisa menetapkan kualitas. Anak-anak perlu dididik dengan baik supaya mereka menjadi anak-anak yang berkualitas. Memang di satu sisi kehadiran sekolah Kristen yang membedakan dengan sekolah reguler, tentunya kita punya 2 dimensi yang besar. Karena kita menjalankan amanat agung ya, menjadikan semua bangsa itu muridku, jadi mendidik mereka dengan baik, dengan Christian worldview. Tentunya pembinaan rohani dan karakter itu menjadi salah satu ciri khas. Di satu sisi ini tidak menjadi beban sebenarnya. Karena memang ini kan dari survei tadi Ibu Syoman katakan kan pada saat responden dipaksa untuk memilih 2 gitu ya. Makanya kurikulum tadi dikatakan agak kalah karena bukannya kurikulum tidak penting, tapi memang dalam hal ini ketika pada saat responden dari 7 parameter dipaksa untuk memilih 2 saja. Akhirnya memang ternyata bahwa yang namanya pembinaan karakter itu menjadi hal yang sangat penting, dan bukan berarti parameter yang lain tidak penting ya, tapi tingkat kepentingannya pada saat mereka dipaksa untuk memilih. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, kualitas sudah pasti sangat penting, dan kualitas tuh dari survei ini juga mencerminkan ya, terutama dari hasil terhadap kualitas adalah guru. Makanya sekolah-sekolah Kristen ya, pada saat mereka tuh mengalami kesulitan keuangan ya, seharusnya sekolah Kristen itu 20 tahun yang lalu mereka harus sudah sensitif melihat tren. Pada saat pemerintah menetapkan dengan amandemen undang-undang bahwa 20% daripada APBN harus lari atau harus diposkan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dan itu menjadi gelombang perbaikan sekolah negeri yang luar biasa sejak tahun 2009. Maka tidak mengherankan Indonesia itu tidak kekurangan guru. Kita punya 3,3 juta guru. Pemerintah mengeluarkan uang kira-kira dari APBN hampir 250 triliun. Kan? Dari total 600 triliun untuk menggaji guru. Yang kurang itu adalah guru Kristen dan guru Kristen yang berkualitas. Sedangkan jumlah guru di Indonesia tidak berkurang, tapi yang berkualitas mungkin relatif juga masih agak kurang. Nah, guru itulah sudah pasti yang paling menentukan. Dan sudah pasti guru yang kurikulum sudah pasti juga opportunity yang luar biasa dengan adanya kurikulum merdeka, perbaikan dari kurikulum 2013, bahkan kalau undang-undang SISDIN yang baru ini kemudian nanti diundang-undangkan, mudah-mudahan setelah Pilpres, kita melihat space yang semakin luar biasa. Jumlah mata pelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah semakin sedikit. Jadi sebenarnya kesempatan buat kita untuk membuat kurikulum yang jauh lebih merdeka, mengisi Christian worldview dengan baik. Jadi Bapak sekalian, kualitas sudah pasti kan, harga mati harus kita tingkatkan. Tidak bisa membuat sekolah dengan kualitas sembarangan. Lebih baik gereja jangan membuat sekolah lagi, atau lebih baik fokus ke TK dan SD saja, tapi buat kualitas yang lebih baik. Kalau kita tidak memiliki resources yang cukup ya. Jadi game-nya adalah kualitas. Kualitas dimulai dengan guru, sudah pasti kurikulum juga menjadi salah satu parameter yang holistik ya.
Dan sekali lagi Bapak sekalian, kalau sekolah Kristen tidak harus diimbangi dengan pembinaan rohani dan karakter, karena itulah panggilan kita. Tapi kalau kita tidak setuju dengan pembinaan rohani, ya mungkin barangkali kita tidak terpanggil untuk membuat sekolah Kristen. Kan lebih baik kita membangun sekolah sekuler misalnya. Tapi buat gereja sudah pasti no choice gitu ya. Kita harus membangun dua hal ini ya. Karena apa artinya membuat siswa yang unggul adaptif, tapi kemudian mereka kehilangan iman mereka. Tapi tidak mungkin iman dan kemudian spiritual mereka bertumbuh di tengah-tengah situasi sekolahnya buruk. Maka hasil survei dari BRC 5 tahun yang lalu itu sungguh mengagetkan. Anak-anak Kristen yang sekolah di negeri itu memiliki tingkat spiritualitas yang lebih baik daripada anak-anak Kristen yang di sekolah Kristen secara rata-rata ya, secara nasional. Jadi kadang-kadang itu mempengaruhi pemikiran kita di MPK juga. Itulah sebabnya sekolah-sekolah Kristen yang buruk itu sebenarnya mereka juga kehilangan kesempatan untuk melakukan pembinaan rohani dan pembinaan karakter yang baik. Kenapa demikian simpel? Karena sekolah tidak mampu menggaji guru, gurunya tidak layak digaji, jauh di bawah UMR, jauh di bawah sekolah negeri, panggilan mereka semakin lemah, penghargaan terhadap guru juga semakin lemah, dan akhirnya guru-guru tidak mengajar dengan baik, dan akhirnya tidak memberikan keteladanan yang baik di mata murid-muridnya. Akhirnya dua-duanya nggak tercapai. Kualitas tidak tercapai, demikian juga pembinaan rohani dan karakter tidak tercapai. Idealnya saya rasa kualitas kan, kita dipanggil juga untuk mendapatkan kan, anak-anak didik, dan kita harus memberikan proses pembelajaran pendidikan yang berkualitas buat mereka. Itu tanggung jawab kita. Saya agak panjang lebar, mudah-mudahan juga menjawab sebagian dari pertanyaan yang punya pertanyaan senada. Makasih Alan. Baik, terima kasih banyak Pak Handi. Ibu Bapak saya tidak mau menyimpulkan supaya tidak salah ya. Saya mau lanjutin lagi ke Ibu Syoma nih. Ibu, tentang, tentang perbedaan karakter Kristen dan pembinaan rohani. Kenapa sih Bu harus dibuat kategori berbeda? Dan alasan responden melihat ini jadi penting tuh apa? Ya, dari 7 parameter yang kami lakukan untuk disurvei, memang poin pembinaan karakter Kristen dan pembinaan kerohanian kami pisahkan gitu ya. Nanti mungkin Pak Andi juga bisa membantu untuk melengkapi ini. Kalau di pembinaan karakter Kristen itu lebih kepada nilai-nilai gitu. Tadi saya sudah jelaskan di tujuan pendidikan Kristen, yang tujuan primer itu kan lebih kepada pengenalan Kristus begitu ya, mengajak anak didik kita itu mengenal Kristus dan mengalami Kristus. Kemudian pendidikan karakternya itu dilakukan di tujuan yang sekunder Bapak Ibu. Tapi tidak terbatas pada pendidikan karakter saja, tapi juga pada pembinaan kerohanian, aktivitas kegiatan kerohanian yang dilakukan di sekolah. Kemudian bagaimana siswa-siswa kita itu bertumbuh dalam pengenalan kepada Kristus gitu. Sesuatu yang mungkin kalau di rapot itu di bagian sikap, penilaian terhadap sikap. Jadi itu sebabnya kami membedakan keduanya ini. Gitu, Bu Alan. Pak Handi mau menambahkan untuk pertanyaan sama tentang membedakannya? Ya, saya rasa cukup ya. Kita Oh, bisa ke baik. pertanyaan lain ya. Oke, untuk Pak Handi lagi nih Pak. Apa sih yang harus dilakukan sekolah Kristen agar bukan cuma karakter aja yang ditekankan, tetapi juga seimbang dengan akademik? Sebenarnya sebagian sudah terjawab yang pertama ya. Jadi secara overall, secara makro seperti demikian pandangan MPK ya. Maka MPK agak mengkhawatirkan terutama dalam perspektif guru ya. Kita tahu di Indonesia ini ada 21 perguruan tinggi Kristen yang punya FKIP Kristen ya. FKIP Kristen. Jadi mulai dari seperti apa UPH misalnya, UKDW, UKSW, Petra, kemudian UKI atau Nomensen, Arta Buana, Arta Wacana, kemudian Tentena, dan juga 21. Dari 21 FKIP ini, ada mahasiswa Kristennya 18.600. Tapi memang kalau kita perhatikan, jumlah ini pasti jauh daripada cukup ya. Artinya dari 18.600 dibagi 4 tahun, setiap tahun kita hanya meluluskan dari FKIP itu 4.000 ya. Secara jumlah pasti tidak cukup. Karena 4.000 dikalikan dengan 15. Karena rasio guru dan anak kan 1:15 ya kira-kira. Jadi kira-kira kan cukup hanya untuk 60.000.
Padahal setiap tahun itu lahir itu kira-kira ada 300.000 anak Kristen. Kalau sepertiganya masuk ke sekolah Kristen, jadi kira-kira ada sekitar 100.000. Jadi kemana kita bukan hanya 4.000, tapi sekitar 7.000, 8.000 untuk memenuhi sekolah Kristen. Kalau dari 4.000 itu kenyataannya, biarpun FKIP Kristen, sebagian daripada FKIP ini mahasiswa yang tidak Kristen. Nah, bahkan ada satu FKIP di Jawa Tengah ya, sangat besar, murid mahasiswa FKIP-nya itu jauh di atas 1.000, tetapi separuhnya bukan Kristen mereka. Dan mereka kalau lulus tidak akan mengajar di sekolah Kristen. Jadi yang sangat dikhawatirkan kan, oleh sekolah-sekolah Kristen ini, terutama MPK, kan, bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa lulusan guru kan, Kristen kan, akan sangat semakin sedikit. Bukan hanya jumlahnya sedikit, tetapi yang kita ragukan adalah kualitasnya. Karena kalau peminatnya sudah turun, terutama di Jawa, kita masih bersyukur di Indonesia bagian timur masih banyak orang berminat jadi guru. Tapi kalau berkaca dari apa yang terjadi di kota-kota besar, kan, bahwa peminat menjadi guru itu makin rendah, nanti saya khawatir bahwa di Indonesia bagian timur juga 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, satu generasi juga akan semakin redup. Maka sangat penting sekali adalah gereja. Gereja mendorong generasi muda untuk bisa menjadi guru. Gereja juga bertanggung jawab memikirkan supaya guru itu semakin sejahtera. Kan? Jadi kalau kita bicara akademik, sangat dimulai segala sesuatu sudah pasti dari guru, Kan? Persoalan pertama adalah dari guru untuk meningkatkan solusi untuk keluarnya dari guru. Maka sangat diharapkan sekali bahwa guru-guru itu makin berkualitas, mereka dapat training lebih bagus, dan guru-guru itu semakin yang dipilih adalah guru-guru yang memiliki panggilan dan segala macam. Jadi kualitas akademik. Jadi tentu yang lain-lain sudah pasti kita bicara mengenai masalah kurikulum sangat penting. Tadi saya katakan bahwa kurikulum punya satu space yang sangat besar, bahwa peningkatan fasilitas juga yang baik, terus memiliki lingkungan pembelajaran yang kondusif juga baik ya. Tapi segala sesuatu dimulai dari guru kalau kita ingin menghasilkan sekolah yang baik. Maka sekolah-sekolah Kristen yang besar mudah-mudahan semakin banyak yang tergerak, terbeban untuk membantu para FKIP supaya makin banyak anak-anak muda yang pandai, anak-anak muda yang terpanggil untuk pergi ke FKIP atau sekolah atau perguruan tinggi Kristen, kan? Mereka lebih baik membangun FKIP ya. Saya lihat ada beberapa perguruan tinggi yang besar Kristen ya. Kan? Kita punya sekitar 37-38, tapi yang punya FKIP cuma 21. Jadi masih ada 16-17 yang tidak memiliki FKIP. Tidak punya FKIP karena mereka sadar ini jurusan yang tidak menguntungkan ya. Bahkan jurusan yang mungkin kurang peminatnya. Kan? Jadi kalau ditanya persoalan mengenai akademik ya, kan? Tentu memiliki kompleksitas, tapi jawaban saya mau saya fokuskan kepada guru. Dan guru saja sudah melibatkan banyak stakeholder ya, terutama gereja, terutama juga pengurus yayasan juga harus memiliki komitmen ya. Kalau guru ini selama guru tidak pernah digaji layak, kan, lingkaran problem sekolah Kristennya akan muncul terus-menerus. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita menghadapi hal yang sama. Nah, itulah sebabnya sangat disayangkan kalau seandainya gereja-gereja di mimbar kan, hamba Tuhan tidak mendorong anak muda jadi guru dan juga mendorong orang tua murid supaya mereka bermurah hati, mau membayar SPP-nya lebih baik. Dengan membayar SPP lebih baik, sekolah punya keuangan dan akhirnya mereka mampu menggaji guru dan guru yang baik mampu membuat kurikulum yang baik. Dan walaupun ada kurikulum di drop oleh pemerintah sebaik apapun, tanpa guru yang baik sudah pasti problem. Maka tidak mudah sekali kalau ada banyak sekolah-sekolah di Indonesia bagian timur, tiba-tiba gurunya diisi sama ASN. Mereka pasti tidak terpanggil jadi guru yang baik. Mereka pasti tidak mau mengajar yang berkualitas ya. Ini menjadi tantangan kita bersama. Jadi fokuskan kepada guru Bapak sekalian, itu akan menjadi solusi jangka panjang ya. Baik, lanjut ya ke Ibu Sioman nih Bu. Kualitas dan mutu yang seperti apakah yang diharapkan oleh sekolah-sekolah Kristen di Indonesia? Kenapa sekolah-sekolah Kristen sulit mencapai grade A seperti sekolah negeri? Gimana menurut Ibu? Iya, kalau kita bicara kualitas, tadi berdasarkan hasil survei itu, pasti 7 parameter yang kita harapkan setiap sekolah Kristen itu miliki, gitu ya. Dan kalau ditanya kenapa kok banyak sekolah Kristen yang tidak mencapai grade A, itu kan sesuatu hal yang sifatnya sangat kompleks begitu ya, sangat terkait begitu dengan satu dengan yang lain. Kalau kita bicara
sekolah-sekolah besar di katakanlah di Jakarta atau di Surabaya dengan fasilitas yang lengkap, kemudian harga yang kualitas yang bagus, harga yang bersaing, itu adalah sekolah-sekolah yang mungkin kita masukkan dalam kategori A. Tapi kalau teman-teman Bapak Ibu lihat di sekolah-sekolah di daerah gitu ya, cukup banyak sekolah Kristen yang kecil gitu, bahkan untuk mencari murid saja itu susah. Di daerah Surabaya itu cukup banyak Bapak Ibu sekolah-sekolah yang walaupun kita menyebutnya itu sebagai sekolah Kristen, tapi sulit untuk naik ke grade A. Tadi Pak Handi sudah jelaskan faktornya banyak begitu ya, dan pasti untuk menaikkan itu menjadi grade A bukan bukan pekerjaan yang sulit. MPK saat ini bekerja bersama dengan berbagai mitra mengupayakan terus begitu bagaimana bisa membantu sekolah-sekolah yang ada di grade D dan E dengan Task Force 3T, nanti Pak Handi bisa jelaskan itu, untuk bisa mengangkat dalam tanda kutip begitu ya, mereka ke grade yang lebih baik begitu. Tapi itu butuh effort yang luar biasa, Bapak Ibu, tidak bisa dikerjakan oleh sekolah itu sendiri. Gitu tanggapan saya, Bu Alan. Baik, lanjut nih untuk ke Pak Handi ya. Pak Handi, ngomongin tentang hasil survei tadi, nanti Ibu Sioman juga boleh tanggapi ya. Mostly untuk 7 parameter kan sebenarnya baik semua. Tapi kenapa ada 40% sekolah Kristen yang terancam tutup ya, Pak? Ini ini saya lihat ada beberapa pertanyaan seperti ini ya. Jadi komentar saya seperti ini Bapak sekalian. Pertama adalah kepuasan itu tidak menjamin loyalitas ya. Itulah sebabnya di waktu di kerangka penelitian ini kita lihat 7 parameter mempengaruhi kepuasan. Kepuasan menentukan loyalitas dan loyalitas menentukan pertumbuhan. Memang survei ini tidak menjangkau. Pak Handi, mohon maaf, mikrofonnya mute. Oke, baik, sorry ya. Jadi, Bapak sekalian, kalau kita perhatikan kan, dari hasil survei ini kan banyak beberapa komentar yang senada ya mengenai kepuasan dan juga pertumbuhan. Komentar saya pertama adalah kan, inilah sebabnya kita memerlukan satu survei tambahan. Tadi di dalam framework atau kerangka daripada penelitian ini, 7 parameter ini beserta dengan value for money, yaitu uang atau uang sekolah yang dibayarkan berikan kualitas, akan mempengaruhi kepuasan. Yang namanya orang puas kan pasti ditentukan oleh 2 hal besar ya. Satu adalah kualitas, yang kedua adalah harga atau biaya ya. Bapak Ibu sekalian puas dengan satu laptop atau handphone tertentu, kenapa? Produknya bagus, fiturnya bagus, produknya awet, desainnya bagus, tapi harganya juga terjangkau ya. Bapak sekalian puas makan di satu restoran, kenapa? Makanannya enak, pelayanan enak, tapi harganya pantas. Kan tiba-tiba harganya kemahalan, bisa juga nggak puas. Atau harganya murah, tapi kualitasnya buruk, kan nggak puas. Jadi yang namanya kepuasan itu ditentukan 2 faktor besar, yaitu adalah kualitas dan harga penentunya. Nah, yang tidak kita survei adalah kepuasan dan pengaruh kepuasan terhadap loyalitas. Jadi sangat mungkin sekali orang tuh puas tidak menjamin loyalitas ya. Itu salah satu kemungkinan pertama ya. Jadi sebenarnya yang membuat sekolah bertumbuh itu adalah loyalitas. Loyalitas itu apa? Loyalitas itu artinya apa? Dia punya komitmen bahwa anaknya dari SD sampai SMA harus sekolah di tempat ini. Ya. Loyalitas itu menunjukkan adalah dia memberikan kemampuan untuk memberikan rekomendasi kepada orang lain. Dan ayo tetangga, ayo ponakan saya sekolah di tempat saya. Nah, itulah ciri-ciri loyalitas. Dan loyalitas itu lebih dekat dengan pertumbuhan. Sedangkan kepuasan belum tentu menjamin pada pertumbuhan. Terus yang kedua, kepuasan itu sangat tergantung daripada harapan. Di satu sisi kita senang bahwa kepuasan cukup baik. Di sisi lain ya, kita juga worry bahwa yang namanya kepuasan itu disebabkan karena harapan yang rendah. Saya khawatir dengan sekolah-sekolah yang kualitas rendah, saya khawatir dengan orang tua yang mungkin tidak memiliki aspirasi yang besar, tidak ingin melihat bagaimana supaya anaknya suatu hari punya opportunity, suatu hari anaknya menjadi pemimpin, suatu hari anaknya bisa membuat kehidupan lebih baik, suatu hari anaknya bisa melayani dengan yang memberikan dampak yang besar. Mungkin barangkali banyak orang tua yang tidak memberikan aspirasi yang seperti ini. Jadi buat mereka ya puas saja gitu ya. Ya mereka merasa apa adanya. Ya. Ini kekhawatiran. Maka sudah pasti dalam survei ini kita harus perlu jeli. Kepuasan itu yang baik, tadi kepuasan itu tidak cukup ya. Jadi faktor kedua karena harapan yang rendah. Dan itu sangat berisiko sekali kalau suatu hari harapan semakin meningkat ya. Tentu loyalitas semakin turun ya. Untuk menjawab
Kenapa kok PUAS yang tidak bertumbuh seperti ini ya? Kan? Dan kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, kan? Tentu ya sekali lagi yang namanya sekolah itu bertumbuh kadang-kadang kan memiliki kemampuan untuk melakukan akuisisi. PBDP-nya bagus. Jadi peserta didik barunya itu baik. Jadi banyak orang tertarik. Jadi kadang-kadang masalahnya juga masalah branding. Kan brandnya bagus. Dan kemudian mungkin barangkali dia punya teknologi yang bagus. Dia punya akses yang baik ya. Ada banyak sekolah-sekolah kemudian besar dengan fasilitas yang bagus, dengan akses yang bagus, kemudian juga punya informasi yang baik, akhirnya memiliki kemampuan untuk menarik peserta didik baru. Makanya di sini kita harus juga bedakan banyak pertumbuhan sekolah-sekolah yang baik itu juga karena kemampuan mereka untuk menarik anak-anak yang baru. Nah, di dalam survei ini yang tidak kita lakukan. Tapi kepuasan kalau ditanya penting tidak? Kepuasan juga penting karena apa? Mencerminkan sebagian daripada loyalitas. Karena kepuasan itu juga menghasilkan loyalitas walaupun tidak sepenuhnya. Kan? Dan Bapak sekalian, ini tidak bisa menjawab pertanyaan. Kenapa kepuasan cukup baik, tetapi pertumbuhan banyak yang buruk. Salah satu tadi adalah saya sudah sebutkan, kita tidak melakukan survei mengenai daya tarik kemampuan untuk menarik anak-anak peserta didik baru ya. Dan masih banyak faktor lain yang membuat satu sekolah itu bertumbuh dengan baik ya. Jadi kita hanya melihat satu skop kecil, tapi cukup penting ya. Dan catatan terakhir yang kita survei itu adalah orang tua murid ya. Orang tua murid yang sudah menyekolahkan sekolahnya. Dan kalau ditanya kepuasannya cukup tinggi nggak? Menurut saya moderat saja. Karena kalau sudah menyekolahkan sekolah Kristen, harusnya kepuasannya kan mendekati 90% ya. Tadi kalau saya perhatikan masih sekitar 80% ya. Jadi sebenarnya masih ada celah. Sebagian di antara mereka belum tentu mereka melanjutkan tuh sekolah di tempat yang sama ya. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir relate. Jadi Ibu sama Bapak silahkan nanti memberikan tanggapan masing-masing untuk pertanyaan ini ya. Ini berbicara tentang biaya. Mayoritas sekolah Kristen di Indonesia itu terkenal dengan kualitas pendidikan yang sangat baik, tapi juga terkenal mahal. Ironisnya, banyak orang Kristen nggak bisa sekolah di sekolah Kristen karena terbentur biaya sekolah yang mahal dan cenderung komersial. Gimana menurut Bapak dan Ibu dan bagaimana cara mengatasi masalah ini? Silakan. Ibu Syuman dulu. Ya, memang tadi Pak Andi juga sempat sampaikan ya, kalau kita bicara kualitas, mau tidak mau itu terkait dengan harga begitu ya, walaupun tidak semua yang berkualitas itu harus mahal. Tapi Bapak Ibu perlu disadari bahwa ada banyak faktor yang membuat satu sekolah itu menentukan harga sekolahnya itu gitu ya. Termasuk salah satunya adalah segmen pelanggan, dalam hal ini orang tua. Jadi kadang memang sekolah itu membidik orang tua kelas menengah ke atas begitu. Jadi mau tidak mau secara uang sekolah memang ada di atas rata-rata begitu. Itu value proposition yang ditetapkan, keunikan sekolah yang dijual dalam tanda kutip untuk menarik pelanggan, dalam hal ini orang tua dan murid untuk datang ke sekolah itu. Tapi yang menarik mungkin bisa seperti ini, Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah yang bagus, mungkin bisa menyisihkan dana sekian persen begitu untuk bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu untuk bisa masuk ke dalam sekolah itu. Gereja juga bisa mengupayakan itu begitu. Jadi di dalam sekolah itu tidak hanya terdapat anak-anak dari kalangan tertentu begitu, katakanlah menengah ke atas, tapi bisa homogen, belajar dari teman-teman yang mungkin mendapatkan beasiswa untuk bisa masuk ke sekolah itu tentu saja dengan jalur prestasi yang baik begitu. Mungkin itu tanggapan saya, Bu Ellen. Silakan Pak Handi terkait biaya dan kualitas. Jadi Bapak sekalian ya, tadi yang bertanya itu dugaan saya tinggal di kota besar ya. Jadi yang mengatakan bahwa sekolah Kristen baik dan kemudian mahal. Ya, dugaan saya mewakili sekolah-sekolah yang ada di Jakarta mau di Surabaya. Kita tahu kalau di Jakarta kita bersyukur ada sekolah seperti Penabur, ada seperti sekolah IPK. Beberapa kota juga ada seperti sekolah Alam Kudus. Ya. Di Surabaya kita lihat ada Petra, ada Citahati. Ya. Di Semarang kita lihat ada sekolah yang baik, ada Tritunggal, ada sekolah di Bandung juga Trimulya, kan di Jakarta ada sekolah Atalia yang baik. Kan. Memang kan secara overall ya, karena sekolah kita kan tidak disubsidi negara. Ya. Jadi memang polanya itu sama hampir seluruh dunia.
Jadi Bapak-Ibu sekalian, please ya, terutama dari anggota yayasan sekolah dan gereja. Sekolah Kristen di seluruh dunia yang baik, yang berkualitas, yang sustainable, sekolah itu pasti relatif mahal. Karena mereka tidak disubsidi negara. Itulah sebabnya kenapa sekolah-sekolah di Papua, sekolah di Maluku, sekolah di NTT, di Gemim, ya, atau yang di Jawa Tengah, GKJ, uang SPP mereka yang sangat rendah, tidak mungkin mereka bisa membayar gaji guru, tidak mungkin mereka bisa membuat kurikulum, tidak mungkin mereka punya fasilitas bagus. Mereka masih bersyukur karena sebagian gedungnya adalah peninggalan sanding di zaman Belanda misalnya. Kan, di tengah kota punya aset yang besar, tapi akhirnya rontok karena tidak memiliki pengalaman seperti ini. Jadi kalau saya ditanya, sudah pasti sangat sulit sekali menghindarin bahwa sekolah Kristen harus menetapkan satu uang SPP di mana cash flow mereka cukup untuk guru. Sebab kalau gaji guru itu sudah di atas 50% daripada total cost, saya ulangi, kalau gaji guru ya rata-rata kan rasio 1:15 dan murid itu kan 28, 32, 36. SD 28, SMP 32 dan SMA 36. Anggap aja rata-rata 30. Kalau gaji guru itu sudah di atas kos 50%, sekolah itu sulit sekali untuk bisa berkembang. Mungkin bisa bertahan. Apalagi kalau gaji guru itu komponennya sudah 70% daripada total penerimaan misalnya. Atau total keseluruhan kos yang dikeluarkan. Pasti sangat sulit itu. Kan sekolah itu trouble. Jadi memang itu perlu satu strategi yang baik. Sekolah-sekolah Kristen di satu sisi menetapkan SPP yang cukup baik supaya bisa menggaji guru yang layak. Akhirnya guru juga sejahtera karena guru juga berdoa, guru juga memohon berkat daripada Tuhan. Karena mereka juga punya anak-anak dan mereka perlu menyekolahkan anak-anak. Bagaimana mereka bisa mengajar anak-anak dengan baik di setiap hari mereka kemudian memiliki satu beban. Bagaimana anak mereka sendiri harus sekolah dengan baik. Kan sangat sulit sudah pasti. Makanya gereja tidak boleh mengatakan bersyukur kalau gurunya bisa digaji rendah. Itu tidak sustainable sudah. Tinggal tunggu waktunya. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu bukan pola pemikiran yang baik. Nah, tetapi seharusnya sekolah, dari Ibu Syoman mengatakan sekolah kalau ditetapkan SPP yang mahal, relatif mahal, misalnya 2 juta, 2,5 juta, kalau di Jakarta misalnya, kan, sambil orang tua yang sudah berlebih itu punya kesadaran, tapi buat anak-anak yang tidak mampu dan anak-anak yang punya talenta, harus punya keberanian untuk memberikan beasiswa, bila perlu 100% misalnya. Dan kalau cash flow itu positif, ya tentunya kan bisa dipakai digunakan untuk membangun sekolah-sekolah lagi di tempat-tempat yang lebih terpencil dengan harga yang lebih rendah misalnya. Ya. Tapi sekolah kalau seluruh cash flow-nya negatif, kan, sudah pasti pada posisi yang tidak bisa jadi berkat juga. Jadi sama seperti Tuhan Yesus sudah mengatakan siapa di antara kamu ya yang kemudian pada saat membangun menara tidak duduk bersama lebih dahulu untuk melihat budgetnya. Jangan-jangan bisa memulai pekerjaan tapi tidak bisa menyelesaikan. Loh, kan Tuhan Yesus pun sudah mengajarkan loh. Kalian tuh harus punya planning. Kalau membangun sekolah harus dipikirkan budgetnya cukup enggak. Dan sekolahnya bisa 10 tahun enggak. Sekolah bisa 20 tahun lagi. Makanya jangan sampai kemudian orang mengejek. Maka jangan sampai membuat sekolah SPP selalu rendah, tidak mampu bertahan. Akhirnya orang lain mengatakan, loh di mana Allah kamu yang berkuasa? Kok sekolahnya tutup? Bukan karena Allah kita tidak berkuasa, tidak punya hikmah. Sudah tahu kalau SPP rendah itu tidak cukup, masih nekat loh. Kecuali, Bapak sekalian, jangan dipotong ya nanti videonya ini ya. Kecuali kalau gereja tadi punya beban menjadi sekolah misi. Ya, titik. Kalau sudah misi, berarti sudah choice kita jelas. Kita harus terus-menerus kan, memberikan dana sampai kemudian buat kita kan, menjadikan orang-orang itu murid Kristus yang baik, mengabarkan Injil, mengenalkan Tuhan Yesus menjadi lebih penting, itu merupakan panggilan. Tapi kalau mau berkesinambungan, sudah pasti harus memperhatikan cash flow. Karena Tuhan juga ingin supaya kita punya hikmat, punya sekolah dengan cash flow yang baik, dan akhirnya menjadi berkat, semuanya serba berkualitas, dan akhirnya membuat juga, mampu kita juga untuk melakukan pembinaan rohani maupun karakter yang lebih baik. Gitu kira. Baik. Pertanyaan cukup banyak, terima kasih banyak, tapi mungkin kita sudahin aja dulu ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi di webinar kedua dengan topik yang lebih tajam seputar sekolah Kristen di Indonesia. Nah, kalau gitu Pak Hendy sama Ibu Syoman masing-masing satu statement dong untuk closing statement dari Ibu Syoman sama Pak Hendy. Ya, Bu Syoman lebih dahulu, lady first. Ya,
sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar kali ini, juga untuk semua responden survei kualitas sekolah Kristen di Indonesia kali ini gitu ya. Tanpa Bapak Ibu tentu saja survei ini tidak akan berjalan apa-apa gitu, tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun yang jauh lebih penting menurut saya adalah bahwa dari hasil survei ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk pemeriksaan internal di lembaga masing-masing gitu ya, khususnya di sekolah-sekolah, sejauh mana keakuratan dari survei ini, kemudian apa langkah-langkah yang dapat Bapak Ibu lakukan begitu. Jadi hasil survei ini tidak terbatas hanya sebagai pengetahuan begitu, tapi dapat Bapak Ibu gunakan untuk peningkatan kualitas di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tentu saja dengan segala keterbatasan dari survei ini, kami juga mengundang seperti yang tadi Pak Andi sampaikan untuk perbaikan terus survei-survei selanjutnya yang kita harapkan sama-sama akan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan Kristen di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Pak Handi untuk closing. Kualitas selalu dimulai dengan mindset, ya. Dan makanya sangat penting sekali buat gereja-gereja yang punya sekolah dan kemudian pengurus yayasan yang sudah Tuhan percayakan, ya, supaya mereka jadi pengurus yayasan, harus punya mindset kualitas. Kan? Orang tuh harus memiliki mindset bahwa kualitas itu penting. Kualitas itu sesuatu yang harus kita capai. Dan kemudian kedua, dengan kualitas, dengan mindset seperti ini, kan, setiap orang juga harus punya satu target mengenai kualitas, punya KPI. Punya mindset sangat bagus, tapi kemudian terjemahkan dalam bentuk KPI. Maka sekolah Kristen harus punya KPI tertentu. Saya ingin murid saya seperti ini, saya ingin murid saya berhasil seperti ini, saya ingin mendidik seperti ini, dan kualitas gurunya seperti ini, berapa yang jumlah tersertifikasi, dan segala macam KPI sekolah. Saya berharap dari seluruh, entah mulai dari guru, kurikulum, segala macam, kita tetapkan KPI, supaya kita terbiasa untuk melakukan standar tertentu. Jadi ada mindset, ada KPI, tapi jangan lupa yang ketiga, kita juga biasakan juga untuk melakukan evaluasi, pengukuran, dan selalu perbaikan. Jadi dimulai dengan paradigma, dimulai dengan mindset, is a true believer in quality. Ya. Dan kedua, kita juga harus set satu standar quality, dan ketiga, biasakan mengukur dan melakukan perbaikan. Dan saya berharap survei ini memberikan kontribusi di dalam bentuk mindset, menciptakan KPI, dan bagian daripada evaluasi, dan kita lakukan perbaikan. Saya berharap kita saling tolong-menolong. Sekolah-sekolah yang baik, jangan lupa bantulah sekolah-sekolah yang kurang baik. Maka MPK sudah memberikan task force 3T, mengajak sekolah-sekolah yang baik. Entah Pelita Harapan, entah Penabur, entah IPK, entah Kalam Kudus, entah sekolah seperti Petra, sekolah-sekolah yang baik untuk bersama-sama menolong sekolah yang di kelompok D dan E. Dan kita sudah wujudkan, doakan supaya bisa menjadi berkat buat sekolah lain. Dan akhirnya kita bisa memberikan satu kesempatan buat anak-anak supaya mereka memiliki masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih gemilang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Baik, jadi sama dengan Ibu Sioman tadi, kalau bisa disimpulkan adalah untuk memiliki sekolah yang berkualitas harus dimulai dengan mindset. Setiap pengurus harus terlebih dahulu memiliki mindset tentang kualitas yang memiliki KPI, ya, Key Performance Indicator, sebagai standar yang nantinya kalau menurut Ibu Sioman tadi dapat menjadi evaluasi ataupun pemeriksaan internal tentang bagaimana sekolah dan untuk mengembangkan kualitas sekolah itu sendiri.